Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mereview tentang mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hangga Trirawan, NIM 11181033 dari Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Pertama, kita harus mengetahui apa sih itu komputer dan bagaimana sejarahnya. Berdasarkan KBBI, komputer merupakan alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit masukan, keluaran, penyimpanan, serta pengontrolan. Setelah mengetahui pengertian dari komputer, maka kita harus mengetahui juga sejarahnya. Oke, jadi komputer terdiri dari 4 generasi. Generasi pertama yaitu tabung vakum. Pertama diperkenalkan oleh ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ciri dari generasi ini adalah menggunakan tabung vakum sebagai dasar komponen dan mampu menyelesaikan persamaan aritmatika sederhana. Generasi kedua atau transistor. Menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum karena transistor lebih kecil, murah, dan lebih efisien. Pada generasi ini komputer sudah dapat memproses aritmatika dan logik yang lebih kompleks. Generasi ketiga atau integrated circuit, yaitu pergantian komponen dasar menjadi IC atau kumpulan dari transistor, resistor, kapasitor, dan sebagainya sehingga membentuk sebuah chip di mana setiap chip membentuk sebuah gate titik input dan output. Yang terakhir adalah generasi keempat atau mikroprosesor. Generasi keempat ini pertama dirintis oleh Intel pada tahun 1971, yaitu membuat sebuah sistem 4004 sebagai cikal bakal prosesor. Pada generasi ini mengalami evolusi, yaitu meningkatnya jumlah bit prosesor, ukuran semakin kecil, lebar bus data semakin besar, dan kecepatan makin tinggi. Setelah berkembangnya komputer semakin maju, maka timbullah juga permasalahan baru, yaitu bagaimana cara menggunakan sebuah data secara bersama-sama, dan akhirnya ditemukan solusi, yaitu dengan cara menghubungkan komputer tersebut. Nah, hal ini dapat disebut sebagai jaringan komputer. Dikutip dari Izzaz El-Said, pakar jaringan komputer, jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Selanjutnya, untuk membuat jaringan komputer dibutuhkan beberapa komponen, yaitu tentu saja perangkat komputer, perangkat jaringan, medianya, dan aturan atau protokol. Adapun topologi jaringan komputer, yaitu bus, ring, star, tree, dan mesh. Adapun jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. Yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network. Area cakupannya terbatas. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network, yang beroperasi pada area geografi yang luas. Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Oke, protokol sendiri dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi protokol, contohnya seperti IP, IPX, NetView, transport protokol, contohnya seperti TCP dan UDP, dan aplikasi protokol, contohnya FTP, HTTP, HTTPS, dan sebagainya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui model referensi OSI layer. Apa itu OSI layer? Jadi, OSI atau Open System Interconnection adalah referensi komunikasi yang mana menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. OSI sendiri terbagi dalam 7 lapisan dengan fungsi masing-masing. Mari kita simak satu persatu lapisannya dari yang ketujuh. Oke, lapisan ketujuh yaitu lapisan aplikasi. Lapisan ini memiliki fungsi sebagai aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi lapisan ini mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Contohnya yaitu telnet, HTTP, FTP, www, browser, dan lain-lain. Kemudian lapisan ke-6 yaitu lapisan presentasi. Bertujuan untuk mendefinisikan format data, contohnya JPEG, SC, TIFF, MPEG, dan lain-lain. Kemudian lapisan ke-5 yaitu lapisan session. Lapisan ini mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan, contohnya RPC, SQL, NFS, dan SCP. Kemudian lapisan keempat yaitu lapisan transport. Tujuan dari lapisan ini yaitu melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurut. Pada lapisan ini juga dapat memilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, contohnya yaitu TCP, UDP, dan SPX. Lapisan ketiga yaitu lapisan network.
Lapisan ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung dengan cara melakukan pengalamatan terlebih dahulu dan mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Contohnya itu IP, IPX, AppleTalk, DDP. Kemudian lapisan kedua yaitu lapisan data link. Lapisan yang mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, misal dari Ethernet 802.3 menuju ke High Level Data Link Control. Sedangkan contohnya itu seperti IEE 802.3 atau 802.3 dan ADLC, Frame Relay, PPP, FDI, dan ATM. Yang terakhir adalah lapisan pertama, yaitu lapisan fisikal. Lapisan yang mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda termasuk misalnya konektornya, pinnya, penggunaan pinnya, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Contohnya itu seperti kabel RJ45, kabel IAT atau TIA, strip 232, Ethernet, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah tahu setiap lapisan dari model OSI, lantas bagaimana sih gambaran proses pengiriman datanya? Simak gambar berikut. Pada saat data melewati satu lapisan dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan lapisannya. Nah, konsep penempatan data di balik suatu header atau trailer untuk setiap lapisan ini disebut enkapsulasi. Nah, sudah tahu kan teman-teman? Jadi, mungkin sekian saja penjelasan singkat dari review jaringan komputer yang telah saya pelajari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.